kita ngobrol-ngobrol, tadi Rizka sudah memperkenalkan secara umum sedikit tentang namanya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Mbak Ika dan Bapak untuk memperkenalkan diri sedikit lebih dalam. Ya, monggo silakan dari Mbak Ika dulu. Ya, terima kasih atas waktunya, dan saya ucapkan juga terima kasih Sumenep bagaimana kita membahas tentang keris spesifik ini begitu. Betul. Dan yang hadir saya lihat juga cukup menarik untuk diajak diskusi dan lain semacamnya. Saya juga bingung saya menjelaskan saya sebagai apa, barangkali saya hanya pembuat pusaka saja begitu mungkin, dan dari Aing Tong Tong mungkin begitu. Jadi Mbak Ika ini adalah salah satu empu yang berasal dari desa Aing Tong Tong, teman-teman, pengrajin keris ya. Meskipun perempuan tapi juga bisa membuat keris, teman-teman, sebagai pengrajin. Benar ya Mbak Ika ya? Oke, selanjutnya silakan Bapak Anusapati. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk hadirin semua. Yang saya hormati para tamu undangan serta teman-teman ya tadi. Betul, teman-teman aja Bapak. Semua ya. Saya Anusapati dari Jogja. Saya senang sekali bisa berada di sini di dalam forum yang saya kira sangat menarik ini untuk membicarakan tentang keris ya. Di mana kita tahu ke Sumenep ini sudah dikukuhkan sebagai kota keris. Jadi ini pembicaraan yang akan sangat menarik. Saya sendiri di Jogja sebagai anggota dan juga kebetulan pengurus di bidang litbang di komunitas keris Largangsir, yang adalah kumpulan beberapa orang yang katakanlah pecinta keris ya. Jadi saya sendiri bukan ahli keris, pengetahuan saya tentang keris juga masih sangat dangkal, tapi saya adalah pecinta keris dan saya dikirim oleh komunitas saya untuk hadir di sini menemani teman-teman semua untuk berbincang-bincang tentang keris ini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya untuk hadir di sini. Oke, baik, terima kasih Bapak Anusapati, Mbak Ika. Nah, berbincang-bincang soal keris, kalau kita lihat dari video dokumenter tadi, ternyata di Sumenep itu ada 3 daerah ya Mbak Ika ya, yang memproduksi, bener gak sih kalau saya bilang memproduksi ya? Memproduksi keris. Nah, untuk Mbak Ika dulu nih Mbak, sebenarnya apa sih perbedaan keris dari ketiga tempat tersebut? Mungkin bisa sedikit dijelaskan Mbak. Wah, kalau perbedaan secara spesifik sepertinya tidak ada ya, karena memang sama-sama menghasilkan jenis-jenis pusaka Nusantara. Betul. Begitu. Jadi saya melihatnya tidak terlalu spesifik ya, karena di bidang keris juga akhirnya kita terbagi-bagi dengan beberapa keahlian gitu. Jadi jika dilihat dari perbedaan, sepertinya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Oke, itu kalau dari 3 tempat Mbak Ika. Tapi gimana kalau kita perluas ke Sumenep? Sebenarnya apa sih yang membedakan keris dari Kabupaten Sumenep dengan keris dari tempat lain gitu loh? Sementara Sumenep itu adalah kota keris, harusnya Sumenep memiliki ciri khas sendiri ya Mbak Ika ya. Benar nggak nih, coba Mbak? Mungkin kita yang hadir di sini patut bangga sekali karena di Sumenep itu termasuk wilayah yang sarung kerisnya atau disebutnya tadi berengkah itu paling banyak. Jadi di antara wilayah-wilayah yang lain, di Sumenep itu jenisnya lebih banyak, dan mungkin kita adalah satu-satunya barangkali wilayah yang punya bentuk warangka yang kemudian ada ukirannya full. Jadi ciri khas dari warangka Sumenep itu adalah full ukir pada bagian warangka tertentu, dan itu satu-satunya ya Pak Ninus
karena memang kita lihat Solo Jogja juga polos ladrang gayamannya, tapi kalau di Sumeneb nggak bisa begitu polos saja, kayaknya kurang menarik bagi orang-orang Sumeneb. Jadi satu dari jenis warangkanya dia pasti lebih banyak daripada yang lain, dan ada ukiran-ukiran khusus yang menjadi ciri begitu. Itu dari warangka. Terus kemudian bagian bilah kerisnya, Madura secara umum memang jenis-jenis pamornya adalah jenis-jenis pamor yang cerah begitu, putih cerah, agak tebal. Bagian pamornya itu menjadi ciri khas Madura dan Sumeneb terutama, kurang lebih begitu. Gitu ya Mbak Ika ya. Nah itu kita berbicara soal keris itu sendiri. Sekarang mari kita berbicara lebih luas lagi, tidak hanya tentang Sumeneb, tapi bagaimana cara kita untuk memaknai sebuah keris. Karena kalau kita yang kita tahu nih, apalagi remaja-remaja sekarang, pasti taunya keris itu hal yang mistis, goib, dan penuh dengan sesuatu yang ditanamkan di dalamnya gitu Mbak. Nah sebenarnya nih bagaimana sih menurut Mbak Ika dan Pak Ninus ya, dan Pak Ninus, bagaimana sih cara kita memaknai keris sendiri di saat ini agar statement bahwasanya keris adalah warisan budaya yang bisa mendunia ini benar-benar bisa tercanangkan seperti itu. Gimana Mbak? Kalau saya pribadi ya, memaknai keris hari ini tentu sebetulnya sama saja, hanya mungkin medianya yang berbeda. Jadi zaman dulu pun ketika kita melihat keris tidak jauh-jauh dari narasi gitu. Ketika kita ceritakan Arok yang memesan keris, jadi narasinya dia akan menjadi raja baru di tanah Jawa begitu. Atau ketika Sunan Kalijaga bikin sangkelat gitu kan, juga ada narasi-narasi sebenarnya. Nah kita hari ini pun seperti itu. Jadi melihat keris itu berdasarkan narasi-narasinya. Tentu saja ya narasi yang berkembang hari ini gitu. Mulai dari bagaimana kehidupan sosial, politik, dan lain-lain. Itu harusnya juga narasi-narasi baru untuk melihat keris. Walaupun gitu pada bagian tertentu mungkin karena keris ini syarat filosofi ya, maka kita biasanya menarasikan itu sebuah kejadian, dinarasikan kemudian disimbolkan. Jadi ada semacam semiotika dalam entah bentuknya, entah pamor dan segala macam. Hal yang paling sangat memungkinkan dilakukan untuk hari ini adalah mengenal narasi-narasinya. Menurut saya pribadi begitu. Kalau boleh Rizal makna ini mungkin narasi-narasi lebih ke cerita di dalamnya gitu ya Mbak betul Ika, sekali. Oke, selanjutnya dari Pak Ninus mungkin mau menambahkan, memaknai lagi nih Pak. Kenyataannya adalah remaja-remaja sekarang ogah gitu loh melihat tentang hal-hal yang gaib tersebut, hal-hal yang berbau mistis tersebut. Itu gimana sih Pak cara kita ngakalinnya gitu loh? Ini agak panjang ya mungkin. Oh iya gak apa-apa Pak, justru itulah gunanya kita pada malam hari, bener ya teman-teman ya? Ya sebenarnya kalau ditanya bagaimana caranya, saya kira ya seperti pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Nah, jadi pertama harus memperkenalkan dengan memberikan penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keris itu sendiri ya. Nah, jadi kenapa keris itu kemudian diakui oleh dunia, oleh UNESCO dalam hal ini ya, sebagai World Cultural Heritage, sebagai warisan tak benda dari suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia ya. Nah kalau kita lihat sejarahnya misalnya, bahwa keris itu sudah ada di Indonesia itu sejak lama sekali ya. Dokumen yang ada itu paling yang tua yang sudah diketemukan itu sudah abad ke-5 itu sudah ada. Nah, dari berbagai peninggalan literatur maupun dari relief candi misalnya, kita lihat bahwa keris itu sudah menjadi milik bangsa kita itu selama berabad-abad. Nah jadi kalau itu sudah berumur berabad-abad
dan sampai sekarang masih ada, tentu itu sesuatu yang sangat istimewa gitu ya. Betul, setuju Pak. Jadi bagian yang sangat penting dari bangsa kita. Iya. Nah kemudian kalau itu secara temporalnya, secara waktunya, kemudian kita lihat budaya perkerisan ini tersebarnya bukan hanya di sini saja, tapi kalau ke barat itu kan sampai Sumatera, sampai ke Malaysia, Burma, Thailand, ya sampai ke sana ya. Ke utara juga sampai ke mana, Sulawesi, Kalimantan, sampai ke bahkan Filipina bagian selatan. Ke timur sampai ke mungkin Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ya, sampai ke Sumba, Sumbawa dan sebagainya. Nah, melihat persebarannya di seluruh Kepulauan Nusantara, ini juga kita lihat bahwa kebudayaan keris itu memang kebudayaan yang menjadi bagian penting dari bangsa di sekitar itu ya. Nah, inilah kita harus mengakui bahwa ini sesuatu hal yang penting yang tidak lepas dari kehidupan kita ya. Nah kemudian kenapa ini dianggap penting sebagai sebuah hasil budaya dari suatu bangsa ya, karena budaya itu akan memberikan jati diri atau identitas pada suatu bangsa ya, dimana identitas bagi suatu bangsa itu sangat penting bagi kelangsungan bangsa itu sendiri ke depannya.